Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menetapkan banyak kebaikan, melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Utamanya nikmat mengenal Islam, nikmat mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat bisa mempelajari tauhid, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ini menjadi sebab kita senantiasa terbimbing dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menempuh jalan yang lurus sampai di akhir hidup kita. Barakallahu fikum, kita bertemu kembali dalam lanjutan kajian kita di hari Rabu malam, yaitu membahas kitab tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Ya, kitab tauhid tulisan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Ya, kita sekarang berada di bab atau di akhir dari bab Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Keutamaan tauhid dan kedudukannya sebagai penggugur dosa-dosa. Saat ini kita berada di akhir bab ini untuk menyebutkan beberapa masail atau kesimpulan. Beberapa kesimpulan yang bisa kita petik dari dalil-dalil dan ayat-ayat yang dibawakan dalam bab ini. Coba kita perhatikan ya. Dari awal kita mengkaji kitab ini, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala hampir ya, atau bisa dikatakan semua yang beliau nukil adalah dalil Al-Quran yang dibawakan, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinukil. Meskipun ada hadis yang lemah, ya tentu kita ketahui, ya kita anggap, beliau menganggap ini yang beliau ketahui adalah sebagai hadis yang sahih. Hampir tidak ada ucapan selain dari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau cantumkan. Kemudian di akhir mengambil istimbat dengan menetapkan beberapa kesimpulan yang tertulis atau yang dicantumkan dalam bentuk masail, masalah-masalah atau faedah-faedah penting yang bisa kita ambil dari dalil-dalil yang lalu. Makanya orang yang munsif, orang yang mencari kebenaran, kalaupun dia punya kesan buruk ketika mendengar nama Syekh, ya, disebut dengan Wahabi, membawa pemahaman Wahabi, kalau dia membaca buku ini saja misalnya, insya Allah dia akan menyadari bahwa tuduhan yang disampaikan atau dialamatkan kepada beliau bukanlah tuduhan yang benar, karena yang beliau bawakan di sini hanya semata-mata dalil. Apalagi yang ditekankan dan dikuatkan, yang diingatkan adalah masalah yang paling penting dalam agama. Masalah yang paling utama dalam agama yaitu masalah tauhid yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, masalah tauhid yang merupakan sebab pengampunan dosa-dosa bagi hamba sebesar apapun dosanya, masalah tauhid yang merupakan sebab yang menjamin keselamatan seorang hamba dari azab Allah Subhanahu wa taala, azab neraka pada hari kiamat nanti. Jadi ini yang merupakan keistimewaan kitab ini. Syekh di sini hampir tidak pernah menukil ucapan manusia lainnya
selain dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian di akhir baru menyebutkan kesimpulan-kesimpulan. Thayyib. Sekarang kita akan baca beberapa masail yang dicantumkan di akhir dari bab Fadlut Tauhid atau Fadlit Tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Bab keutamaan tauhid dan kedudukannya sebagai penggugur dosa-dosa. Taib, kita lihat Asy-Syaikh rahimahullah taala berkata, fihi masail. Di dalam bab ini terdapat beberapa masail. Masalah-masalah, yakni kesimpulan-kesimpulan, faedah-faedah. Al-ula, al-mas'alatul ula, masalah atau kesimpulan faedah yang pertama adalah si'atu fadlillah, luasnya rahmat dan karunia Allah. Ini bisa kita ambil kesimpulan ini dari keterangan yang mana? Hadis bitokoh. Terus apa lagi? Malat bihinna la ilaha illallah, yakni keutamaan la ilaha illallah yang bisa lebih berat timbangannya dibandingkan dengan yang lainnya. Apalagi hadis kursi yang mana? Ya, pengampunan dosa-dosa seandainya manusia menghadap Allah dengan biqurabil ardi khataya, dosa sepenuh bumi, maka Allah mendatangkan pengampunan juga sepenuh bumi. Semua karunia Allah. Jadi semua yang disebutkan di hadis-hadis sebelumnya adalah karunia Allah, termasuk adkhalahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga dengan amal apapun yang dilakukannya. Jadi semua adalah karunia Allah. Pengampunan karunia Allah, penghapusan dosa-dosa karunia Allah, diselamatkan dari neraka karunia Allah, dimasukkan ke dalam surga. Ya, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dialah yang mendapatkan keberuntungan yang sesungguhnya. Dan tidak lain kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Ya, anak-anak diingatkan supaya tidak ribut. Minggu yang lalu banyak yang mengeluh, ya. Anak-anak kalau bisa dijadikan main di luar saja, di belakang, itu pun diawasi, ditegur kalau ribut, ya. Thayyib. Luasnya karunia Allah. Semua yang dibahas di sini adalah karunia Allah. Makanya seseorang yang mendapatkan kesempatan untuk belajar tauhid, antum bisa bayangkan berapa banyak karunia Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, meskipun kebanyakan yang mendapatkan hidayah ini tidak menyadari karunia tersebut. Tidak menyadari karunia tersebut. Menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Terbukti banyak orang yang tidak mensyukuri nikmat, telah belajar tauhid, telah belajar sunnah Rasulullah SAW, dihindarkan daripada perbuatan-perbuatan syirik. Mungkin orang akan lebih mensyukuri nikmat kalau dapat perkara-perkara dunia. Padahal ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang agung. Makanya karunia itu semakin Allah sempurnakan pada diri orang-orang yang beriman karena mereka tahu mensyukurinya. Karena mereka tahu menghargainya. Makanya Allah Subhanahu wa taala lebih sempurnakan karunia-Nya kepada mereka-mereka yang beriman, karena mereka selalu berdoa meminta tambahan karunia tersebut. Ketika mendapatkannya mereka gembira, mereka berbangga. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah,
dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, maka dengan itu hendaknya manusia berbangga, merasa mulia, merasa tinggi, karena itu lebih baik daripada semua kesenangan dunia yang berlomba-lomba dikumpulkan oleh manusia. Wallahi cukup dengan ini saja menjadikan orang-orang yang beriman harusnya tidak memikirkan yang lainnya selain dari karunia Allah, apalagi belajar iman, belajar tauhid. Maka tidak mungkin orang yang beriman yang telah menetap di satu tempat, di situ dengan izin Allah dia bisa berkumpul dengan orang-orang yang belajar tauhid, orang-orang yang semangat dalam sunnah. Dia telah mendapatkan kehidupan yang memungkinkan dirinya untuk terus belajar. Kemudian dia akan mencari lingkungan, berpindah ke tempat yang lain, yang di situ belum tentu dia bisa mendapatkan kebaikan tersebut. Hanya mungkin karena pertimbangan di tempat tersebut dia bisa mendapatkan pekerjaan yang gajinya lebih tinggi, fasilitas duniawinya lebih banyak. Maka tidak mungkin orang seperti ini dikatakan menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan iman, kebaikan bisa belajar tauhid, bisa belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sekali lagi, menghargai nikmat Allah, merasa bangga dengan nikmat Allah ini menjadi sebab bertambahnya nikmat tersebut dan menjadi sebab Allah sempurnakan nikmat tersebut. Walladzina tadau zadahum hudan wa atahum taqwahum, dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah, maka Allah tambahkan hidayah kepadanya. Kemudian Allah sempurnakan dengan Allah anugerahkan kepadanya ketakwaannya. Inilah karunia Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita pahami dan kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Thayyib. Ats-tsaniyah, faedah yang kedua, kesimpulan yang kedua, kathratu thawabit tauhidi indallah, banyaknya atau berlimpahnya pahala tauhid, pahala bertauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ditunjukkan dalam dalil yang mana? Banyaknya pahala tauhid dalam hadis bitaqah, malat bihinna la ilaha illallah, la ilaha illallah akan mengalahkan yang lainnya. Hadis bitaqah jelas termasuk menunjukkan banyaknya pahala dan keutamaan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ini juga merupakan bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini salah satu di antara dalil yang menunjukkan bahwa ya, dengan memahami ilmu, orang-orang yang beriman itu mengetahui amal-amal yang nilainya berlipat ganda. Meskipun amal tersebut kelihatannya sedikit dibandingkan dengan amal-amal yang banyak, cuma sekedar rame tapi tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya pernah jelaskan. Salah satu di antara faedah yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah, yang beliau contohkan dengan keadaannya sahabat yang mulia siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dengan menukil ucapan salah seorang ulama tabi'in, Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah taala, yang mengatakan, "Ma sabaqahum Abu Bakrin bikasrati salatin wala siyamin wala sadaqatin walakin bisyai'in waqara fi qalbihi." Tidaklah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengungguli keutamaan para sahabat yang lain hanya dengan banyaknya puasa, salat atau banyaknya sedekah, tetapi karena keimanan tauhid yang kuat di dalam hati beliau, kecintaan kepada Allah, ketakutan dan pengharapan kepada Allah. Ini yang menjadikan bertingkat-tingkatnya amalan hati. Makanya orang yang beriman tahu dari mana inti permasalahan yang harus diperbaikinya.
dari mana dia harus mulai menghadang tipu daya syaitan. Karena dengan sebab ini, pahala dan keutamaannya akan semakin berlimpah. Dengan mengamalkan satu amal, disertai dengan tauhid yang benar, menjadikan pahala amal tersebut berlimpah. Karena sudah kita ketahui, tauhid akan membenarkan niat. Niat itu akan mempengaruhi tingkatan-tingkatan amal. Ya, Ibnu Mubarak rahimahullah taala pernah mengatakan, rubba amalin sagirin tu'azzimuhu niyatu wa rubba amalin kabirin tusaggiruhu niyah. Bisa jadi amalan yang kecil atau sedikit dijadikan besar nilainya karena niat, atau ada amal yang besar menjadi kecil nilainya karena niat. Niat saja bisa bertingkat-tingkat kekuatannya. Belum lagi semangat dalam mengerjakan amal, berlomba-lomba dalam amal. Ini syartu kamalil amal. Ya, saya sudah pernah sebutkan. Setelah 2 syarat diterima amal, ada 2 syarat kesempurnaan amal. Yaitu al-musara'ah atau al-musabaqata fi. Bersegera berlomba-lomba dalam mengerjakannya. Ini syarat sempurnanya amal. Yang kedua, al-akhdhu bil quwwah, mengerjakannya dengan semangat. Mengerjakannya dengan rindu, dengan keinginan kuat. Khudhu ma atainakum biquwwah. Lakukanlah apa yang kami perintahkan kepadamu dengan kuat, dengan semangat, bukan dengan malas-malasan. Nah, ini saja sudah menjadikan amal yang satu dikerjakan sama, tapi yang satunya lebih tinggi semangatnya, lebih tinggi tekadnya, maka menjadikan dia lebih cepat sampai kepada kedudukan-kedudukan tinggi. Ya, makanya orang yang berjalan dengan hatinya itu lebih cepat sampai. Ibnu Qayyim rahimahullah taala membawakan ucapan seorang penyair ketika menjelaskan masalah ini, ya, ibaratnya ada orang yang berjalan bersama-sama. Yang lain cepat-cepat, yang satu kelihatan santai. Tapi ketika di finish, dia sampai di luar. Orang heran, kenapa dia jalannya santai tapi sampainya di luar? Ternyata dia berjalan dengan hatinya. Dia berjalan dengan tekadnya yang kuat. Ya, seorang penyair mengatakan, man li bimithli sayrikal mudallali tamshi ruwaidan wa taji' fil awwali. Siapakah yang mampu menjadikan aku seperti jalanmu yang tertuntun, terbimbing. Tamshi ruwaidan, kamu berjalan pelan-pelan, perlahan-lahan, tapi justru sampainya pertama kali. Ini yang menjadikan kedudukan hamba itu tinggi di sisi Allah. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, wa'lam annal abda innama yaqta'u manazila sayri ilallah biqalbihi wa himmatihi la bibadanihi. Ketahuilah bahwa seorang hamba itu dia akan bisa mudah menempuh tahapan-tahapan perjalanan menuju Allah. Dengan apanya? Dengan hatinya yang dipenuhi dengan iman. Dengan tekadnya yang kuat karena cinta kepada Allah. Mengejar kemuliaan di sisinya, bukan dengan badannya. Kalau orang jahil yang dipertimbangkan perbanyak amalan badan. Orang yang berilmu tidak, dia tahu kualitas amalan badan itu ditentukan dengan hatinya. Makanya dia perbaiki amalan hati, dan saya sudah katakan, syaitan menyerang hati. Karena syaitan tahu cara mematikan atau menghancurkan inti kebaikan pada diri manusia, itu dengan menyerang hatinya, mengotorinya dengan bisikan-bisikan hawa nafsu yang ditungganginya. Inilah inti kenapa tauhid itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Karena tauhid itu membersihkan atau menguatkan amalan hati. Seperti yang sudah pernah kita bahas di daurah kemarin, menguatkan cinta, takut, dan berharap. Ini semua amal-amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah sahabat yang saya sebutkan menjelang meninggal dunia, ya. Ketika dia menyebutkan, innila arjullaha wa akhafu dunubi, aku takut, mengharapkan rahmat Allah, takut dosa-dosaku. Apa kata Rasulullah SAW? La yajtami'ani fi qalbi abdin, fi qalbi rajulin, fi mithli hadzal mautin, illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Tidaklah terkumpul 2 perasaan ini pada diri seorang hamba, kecuali Allah akan berikan apa yang diharapkannya, dan Allah selamatkan dia dari apa yang ditakutkannya. Subhanallah, dengan takut dan berharap. Amalan hati asalnya. Makanya
Ini merupakan kebaikan besar yang dituju oleh orang-orang yang beriman untuk menjadikan amalnya berkualitas tinggi. Menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalnya, dan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba tersebut, memuliakannya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan, ya, seorang hamba itu yang mendekatkan diri kepada Allah, golongan manusia ada dua modelnya. Ada yang sekedar mencari pahala. Ini benar dan tidak disalahkan. Mencari pahala, mencari ganjaran di sisi Allah, tidak disalahkan. Cuman orang seperti ini, dia tidak memiliki kedekatan yang khusus dengan Allah. Orang yang kedua atau golongan manusia yang kedua adalah orang yang thalabul manzilah, mencari kedudukan di sisi Allah. Mencari kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia punya kedekatan yang khusus. Dia punya kedekatan yang khusus. Orang yang mencari kedudukan, pahala jelas dia dapatkan. Sekaligus kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau antum perhatikan, ya, saya pernah beberapa kali menjelaskan masalah ma'iyatullah, kebersamaan Allah yang khusus, dan juga sifat al-qurb, kedekatan Allah. Yang juga kedekatan ini cuma ada yang khusus saja. Jadi sifat al-qurb dari Allah itu qarib, itu hanya berlaku untuk hamba-hamba yang khusus, orang-orang yang beriman, yang diberi keistimewaan khusus saja. Sehingga antum perhatikan, balasan untuk amal-amal yang tinggi itu dijadikan balasannya adalah kebersamaan dengan Allah, berjumpa dengan Allah, dekat dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Inni ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam. Ini balasan kedekatan yang lebih mulia daripada apapun. Makanya ini sebabnya yang menjadikan kenapa balasan tertinggi penghuni surga bukanlah dengan bertemu bidadari atau tinggal di istana-istana emas. Memang itu indah. Tapi lebih indah lagi adalah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, memandang wajahnya yang maha mulia. Makanya kenikmatan inilah yang diminta oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih sewaktu beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudillah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu yang maha mulia dan kerinduan bertemu denganmu di dunia. Inilah kenikmatan tertinggi yang tiada taranya. Dan inilah kenikmatan yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang memahami ilmu agama sehingga mengetahui bagaimana cara meningkatkan kualitas amal dan menjadikan amal-amal tersebut meraih keutamaan yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu faedah yang kedua. Ats-tsalitsah, masalah atau kesimpulan faedah yang ketiga. Takfiruhu ma'adzalika adz-dzunuba. Sudah seperti itu keutamaan tauhid, juga ditambah dengan pengguguran dosa-dosa, penghapusan dosa-dosa. Apa dalil yang berhubungan dengan masalah ini yang pernah kita sebutkan? Apa? La ataituka biqurabiha maghfirah. Ya, orang yang membawa dosa sepenuh bumi, maka Allah janjikan aku akan berikan kepadamu pengampunan yang sepenuh bumi pula. Di sini ada penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab Al-Qaulul Mufid. Sewaktu menjelaskan masalah ini beliau berkata, "Fal insanu qad taglibuhu nafsuhu ahyanan fayaqa'u fil khataaya lakinnahu mukhlisun lillahi fi ibadatihi wa ta'atihi
fahasanatu tauhid tukaffiru anhul khataya idza laqiyallaha biha. Seorang manusia terkadang ya dikuasai oleh nafsunya sehingga dia terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Manusia tidak mungkin sempurna, tidak mungkin ingat terus. Al-kamal lillahi wahdahu, kesempurnaan cuma milik Allah. Adapun manusia kadang dia lalai. Sampai para nabi dan para rasul pun juga lalai. Tapi karena mereka maksum dijaga oleh Allah, maka kelalaian mereka segera diingatkan oleh Allah untuk kemudian mereka bertobat dan kembali kepada kebenaran. Jadi kadang-kadang dia terjerumus dalam perbuatan dosa, kesalahan. Tetapi dia dalam ibadahnya ikhlas, dalam melaksanakan ketaatan semangat. Maka dalam kondisi seperti ini kebaikan dan keutamaan tauhid akan menggugurkan dosa-dosanya ketika dia berjumpa dengan Allah dengan membawa tauhid yang benar tersebut. Ini segi juga yang menjawab pertanyaan yang saya sebutkan kemarin, saya ingatkan juga di pertemuan yang lalu. Ketika ada yang bertanya, bagaimana mungkin orang yang katanya kalau menyempurnakan tauhid berarti mendorong dia untuk bersemangat dalam beramal, mencegah dia dari keburukan, berbuat dosa. Maka jawabannya tetap dia manusia biasa, ya, tidak luput dari kelalaian. Maka ketika dia melakukan dosa-dosa, kebaikan tauhid akan menggugurkan dosa-dosa tersebut. Di samping jawaban yang saya sebutkan juga yang lalu, dosa-dosanya yang lalu di awal-awal dia belajar Islam, belum menyempurnakan tauhid, dia pernah melakukan perbuatan dosa, maka ini juga dengan izin Allah akan digugurkan dengan keutamaan tauhid yang sempurna. Barakallahu fikum. Jadi pengguguran dosa-dosa, penghapusan dosa-dosa. Penghapusan dosa-dosa ini penting dalam iman. Karena dosa-dosa akan membersihkan hati. Otomatis akan memudahkan tauhid itu menancap kuat di dalam hati. Makanya pengampunan dosa yang juga sudah kita ketahui ini bertingkat-tingkat. Pengampunan dosa itu bertingkat-tingkat sesuai dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang setelah diampuni dosanya karena tobatnya tidak begitu kuat, kedudukannya lebih rendah daripada sebelum dia berbuat dosa. Tapi ada hamba-hamba Allah diberi taufik dengan taubat yang kuat, sehingga setelah dia bertobat kedudukannya lebih tinggi daripada sebelum berbuat dosa, karena kebaikan taubatnya sangat besar. Ini yang termasuk diisyaratkan dalam Al-Quran, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Sudah diampuni dosa-dosanya, Allah gantikan keburukannya dengan kebaikan. Yang seperti pernah kita baca di kitab tentang taubat, di bab taubat dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika ada salah seorang perempuan Ghamidiyah bertobat, yang salah seorang sahabat sepertinya meremehkannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, wallahi laqad taba taubatan law kusimat baina sab'ina min ahlil madinati lawasi'athum. Sungguh dia telah bertobat dengan tobat yang sungguh-sungguh, kalau dibagikan kepada 70 penduduk Madinah satu tobatnya, maka itu bisa meliputi mereka semua. Bagaimana tobat yang seperti ini? Makanya tobat ini merupakan sebab besar untuk meraih kedekatan dengan Allah. Saya pernah nukilkan Ibnu Qayyim mengatakan apa? At-taibu habibullah. Orang yang bertobat itu adalah kekasih Allah. Ini tentu tobat yang kuat, tobat yang sempurna. Inilah sebabnya kenapa nama Allah Al-Wadud dalam Al-Quran digandengkan dengan namanya Al-Ghafur. Wa huwal Ghafurul Wadud. Ketika dua nama Allah, ya, yang masing-masingnya menunjukkan kemahasempurnaan digabungkan, maka masing-masing sudah menunjukkan kemahasempurnaan, kemudian akan terwujud lagi kemahasempurnaan yang berikutnya. Ini yang diistilahkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dengan al-kamal fauqal kamal, kesempurnaan di atas kesempurnaan. Al-Ghafur, Maha Pengampun. Al-Wadud artinya Allah Maha mencintai hamba-hambanya yang beriman. Ketika digabungkan, berarti orang yang bertobat itu merupakan jalan untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan ini manusia tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kalau dia memahami luasnya karunia-Nya. Setelah dia berbuat dosa,
dia bersungguh-sungguh bertobat kembali kepada Allah, maka Allah masih akan menerima dirinya, menjadikannya sebagai kekasihnya. Karena pintu pengampunan Allah Subhanahu wa taala luas. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hamba tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Makanya tadi saya katakan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, at-taibu habibullah. Orang yang bertobat itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, ini karunia yang agung. Dan disinilah faedah kita mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, akan menjadikan kita benar-benar ya selalu bersandar kepada karunia Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kehidupan kita senantiasa berusaha dekat dengan memahami kemahasempurnaannya. Taib ar-rabi'ah, faedah yang keempat. Masalah yang keempat. Tafsirul ayatil lati fi suratil an'am. Penafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, yaitu apa? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, supaya juga saya tidak lupa, mungkin ada di antara ikhwan yang ingin menghafalkan matan kitab ini per bab, maka itu sangat bagus dan sangat dianjurkan. Meskipun saya tidak katakan wajib bagi semua, mungkin yang punya kesempatan untuk menghafalkan matan dari kitab ini, kalau misalnya dia ingin pilih yang sahih-sahih saja hadisnya boleh, atau misalnya semua dia hafalkan dengan nanti dia ingatkan jika ada riwayat yang dhaif, maka itu juga bagus ya. Nanti mudah-mudahan nanti bisa kita dengarkan bagi yang ingin menyetornya misalnya. Supaya apalagi yang berhubungan dengan dalil-dalil yang sangat penting untuk kita sampaikan kepada masyarakat tentang keagungan dan keutamaan tauhid, maka barang siapa yang melakukannya maka ini sangat baik dan sangat dianjurkan. Taib. Firman Allah dalam surat Al-An'am, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan, kedamaian, ketentraman dalam hidupnya, dan mereka selalu mendapatkan petunjuk. Subhanallah. Bertauhid menjadikan hidup kita tenang, damai, aman, dan petunjuk dekat dengan diri kita. Ada pelajaran tauhid di belakang. Ya, tolong didiamkan ya supaya tidak ribut. Jadi penafsiran yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu tentang ayat ini apa? Pertama, kedzaliman di sini apa artinya? Kesyirikan. Karena Rasulullah SAW menyebutkan ketika para sahabat menanyakan tentang ayat ini, ya, laisu bidzalik, bukan seperti yang kalian sangka maknanya. Alam tasma'u ila qali Luqman, bukankah kalian mendengarkan ucapan Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang paling besar karena dia melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak menempatkan hak Allah Subhanahu wa taala pada tempatnya. Makanya perbuatan syirik merupakan kedzaliman yang paling besar. Kalau zalim itu saja sudah menjadi sebab tercabutnya hidayah, innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang berbuat zalim. Zalim biasa saja sudah menjadi sebab hidayah tercabut, apalagi kedzaliman yang paling besar. Bagaimana mungkin? Ini yang menjadikan, ya, berkali-kali kita ingatkan, orang yang tidak mengenal tauhid, antum jangan harapkan kebaikan darinya. Kalau dia tidak mau belajar tauhid, tidak memperbaiki iman dan tauhidnya, taufik dari Allah akan jauh darinya, meskipun kelihatannya dia menampakkan kebaikan, menampakkan semangat. Makanya ini juga yang menjadi keyakinan seorang ahlu sunnah. Tidak boleh terpengaruh dengan apapun yang ditampilkan oleh orang-orang yang berpemahaman bid'ah atau menyimpang.
kelihatan semangat bagaimanapun dia, yakin dia jauh dari taufik, dari hidayah Allah yang sempurna, sampai dia kembali kepada tauhid yang benar. Tentu ini menjadikan kita tidak tertipu dengan penampilan mereka seperti orang-orang Khawarij misalnya, orang-orang tasawuf misalnya, sekaligus juga menjadikan kita bersemangat untuk mendakwai mereka, mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-khamisah, yang kelima. Apa? Yang kelima, ta'ammalil khamsa allawati fi hadithi Ubadah radhiyallahu taala anhu. Renungkanlah 5 perkara yang terdapat di hadisnya Ubadah ibnu Samit radhiyallahu taala anhu. Bagaimana hadisnya? Man syahida alla ilaha illallah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu sudah 2, ya. 2 kalimat syahadat itu sudah 2 perkara. Kemudian wa anna Isa ibn Maryam Abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Ini 1. Karena berhubungan dengan Isa, jadi 3. Kemudian apa lagi? Wa annal jannata hakun. Itu yang keempat, bahwa surga itu hak. Yang kelima apa? Wa annan nara hakun. Yang kelima adalah bahwasanya neraka itu hak. Apa keutamaannya? Adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amal yang dikerjakannya. Ini 5 perkara yang sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Ya, bahwasanya di sini menunjukkan kepada kita perkara penting. Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Kemudian Nabi Muhammad SAW dan Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. 2 sifat ini untuk meniadakan sikap apa? At-tafrid wal ifrat. Orang yang berlebih-lebihan dalam mengagungkan keduanya sampai menempatkannya pada kedudukan rububiyah, ya, menisbatkan kepada mereka sifat-sifat Allah, atau juga yang meremehkannya seperti orang-orang Yahudi yang kemudian mencela mereka dengan celaan yang tidak pantas. Ini sudah pernah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Tayyib, as-sadisah, masalah yang keenam. Masalah yang keenam, annaka idza jama'ta bainahu wa bain hadithi Idban wa ma ba'dahu tabayyana laka ma'na qauli la ilaha illallah wa tabayyana laka khata'ul maghrurin. Kalau kamu menjamak, mengkompromikan antara hadisnya Ubadah radhiyallahu taala anhu dengan hadisnya Idban yang setelahnya dan yang hadis berikutnya, akan jelas bagimu makna kalimat la ilaha illallah, dan jelaslah bagimu khata', ya, kesalahannya orang-orang yang tertipu dalam masalah ini. Yakni maknanya orang yang mengucapkan kalimat ini harus paham isinya, memenuhi syarat-syaratnya. Karena ada di situ firman Allah apa? Ya betagi bidzalika wajh Allah, mengharapkan wajah Allah. Berarti ini adalah tauhid yang sempurna, dipenuhi syarat-syaratnya, memotivasi untuk beramal soleh dan menjauhi keburukan. Tidak sekedar mengucapkan seperti yang disangka oleh kebanyakan orang-orang yang tertipu. Yang penting sudah mengucapkan, kemudian mereka melanggar konsekuensinya, maka ini jelas tidak termasuk orang-orang yang terjamin seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis tersebut. Naam, as-sabi'ah, faedah yang ke-7. At-tanbihu li syartil ladzi fi hadits Idban. Peringatan untuk memperhatikan syarat mengucapkan la ilaha illallah yang disebutkan dari dalam hadisnya Idban radhiyallahu taala anhu. Apa itu syaratnya? Ya betagi bidzalika wajh Allah. Dia mengucapkan kalimat itu dengan ikhlas mengharapkan wajah Allah. Jadi bukan mujarradul qaul,
ucapan semata-mata tanpa keikhlasan. Kenapa? Orang-orang munafik juga mengucapkannya, tapi tidak menyelamatkan mereka. Karena mereka hanya mengucapkan di lisan, sedangkan hatinya menyembunyikan kekufuran, kebencian kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. yakni orang-orang munafik mengaku, kami bersaksi engkau adalah Rasulullah dan Allah Maha mengetahui engkau adalah Rasulnya. Tapi Allah mempersaksikan apa? Orang-orang munafik berdusta, menyembunyikan kekufuran. Makanya tidak cukup dengan ucapan lisan, harus disertai dengan hati yang membenarkannya, hati yang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. 6. Taib ats-tsaminah, kita ringkas karena kita kejar waktu. Yang ke-8, kesimpulan yang ke-8. Kaunul anbiya yahtajuna litanbihi ala fadli la ilaha illallah. Ya, para nabi alaihi wassalatu wassalam saja butuh untuk diingatkan keutamaan la ilaha illallah. Ini diisyaratkan dalam mana? Hadis yang lemah, hadisnya Musa ketika dia mengatakan semua orang mengucapkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa kalimat ini sampai bisa lebih berat timbangannya dari semua yang ada di langit-langit dan di bumi selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua makhluk. Makanya kalau para nabi saja butuh diingatkan, maka selain mereka tentu min babil aula lebih butuh lagi untuk diingatkan. Taib at-tasi'ah, yang ke-9. Al-mas'alatut tasi'ah, masalah atau kesimpulan yang ke-9. At-tanbihu li rujhaniha bi jami'il makhluqati ma'a anna katsiran mimman yaquluha yakhiffu mizanuhu. Peringatan bahwa kalimat la ilaha illallah itu beratnya bisa melebihi semua makhluk ketika ditimbang. Padahal kebanyakan orang yang mengucapkan, yang tentu mengucapkannya tanpa memahami kandungannya, mengamalkan konsekuensinya, banyak di antara mereka yang mengucapkan ini timbangan amalnya ringan. Kenapa? Dia tidak mempelajari kandungannya, tidak memberikan perhatian untuk mengamalkan konsekuensinya. Coba antum perhatikan, ini juga merupakan nikmat Allah bagi mereka-mereka yang dipilih untuk belajar ilmu yang agung ini. Jadi banyak orang yang mengucapkannya, ketika ditimbang amalnya ringan. Karena dia tidak mengamalkannya dengan benar, seperti hadis Bitaqah kemarin. Subhanallah, karena dia mengucapkannya dengan benar, sampai 99 gulungan dosanya kalah ketika ditimbang. Tentu tidak semua orang mendapatkan keutamaan ini, kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan mau memperhatikan kandungan dan konsekuensi kalimat ini. Al-ashiratu, yang ke-10. An-nassu ala annal ardin sab'un kasamawat. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya bumi itu 7 lapis seperti langit. Ya. Lau anna samawati sab' wal aradina sab', ya kan hadisnya begitu. Seandainya langit yang 7 ataupun bumi yang 7 lapis juga, meskipun hadis ini lemah tapi dalil yang lain menunjukkan hal tersebut, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Talaq. Allahul ladzi, di akhir surat At-Talaq, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu amru bainahunna. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan 7 lapis langit dan juga bumi seperti itu. Tidak mungkin dikatakan bumi tingginya seperti langit, besarnya seperti langit, bentuknya jelas berbeda. Maka mesti maksudnya adalah 7 lapis juga seperti itu. Makanya dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Rasulullah SAW mengingatkan dosa buruk orang yang merampas tanah orang lain, ya, Rasulullah SAW bersabda apa? Maniktata'a shibran minal ardi tuwiqahu yaumal qiyamati min sab'i aradin. Barang siapa yang merampas 1 jengkal tanahnya orang,
maka akan digulungkan padanya hari kiamat, ya, dari tanah tersebut sebanyak 7 lapis tanah pada hari kiamat nanti. 7 lapis bumi, dari 7 lapis bumi. Maksudnya 7 lapis seperti langit yang bertingkat-tingkat, maka tanah juga atau bumi juga seperti itu. Ada yang menafsirkan katanya 7 lapis bumi itu maksudnya 7 benua. Wah, ini penafsiran yang aneh. Ada yang mengatakan 7 benua. Penafsiran yang aneh-aneh dari sebagian orang saat ini. Allahul musta'an. Tayyib. Al-hadiyata asyrata yang ke-11. Anna lahunna ummaran, bahwasanya langit-langit dan bumi itu ada penghuninya. Kalau bumi jelas, ya, ada penghuninya, makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Sementara kalau langit penghuninya apa? Malaikat. Ya, bukan makhluk UFO. Malaikat penghuninya. Yang jelas saya disebutkan dengan dalil dari ayat-ayat Al-Qur'an. Baik. Ats-tsaniyata asyrata yang ke-12. Itsbatus sifati khilafan lil asy'ariyah. Penetapan sifat Allah Subhanahu wa taala ini berbeda dengan pemahaman akidah Asy'ariyah. Apa dalil yang disebutkan dalam dalil apa ini? Apa yang kita ambil dari dalil-dalil yang menetapkan sifat-sifat Allah dari yang kita sebutkan kemarin? Apa saja? Ya betagi bidzalika wajh Allah. Allah memiliki al-wajh. Yang ini yang disebutkan merupakan sifat adz-dzatiyah al-khabariyah. Sifat dzatiyah al-khabariyah. Kata Syekh Utsaimin, sifat dzatiyah al-khabariyah ini kalau untuk kita adalah seperti anggota badan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita sifati dengan anggota badan. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya wajah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, tidak sama dengan wajah makhluk. Sama ketika Allah Subhanahu wa taala punya asabi, jari-jari, punya aliyad, tangan. Allah Subhanahu wa taala punya ar-rijl, kaki, yang maha agung, maha besar sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, beda dengan sifat yang ada pada makhluk. Kemudian apa lagi? Dalam dalil-dalil yang lalu yang menyebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala, Al-Ghafur, pengampunan. Al-Maghfirah, sifat Allah mengampuni. Terus Al-Kalam, wa kalimatuhu, kalimat Allah. Allah memiliki sifat kalam, berfirman, ya. Nah, jadi ini termasuk perkara yang penting. Menolak sifat Allah Subhanahu wa taala, makanya disebutkan dalam sebagian nusakh kata Syekh Utsaimin, itu lafadznya khilafan lil mu'attilah, bukan lil asy'ariyah. Dalam rangka menyelisih orang-orang Mu'attilah, ini lebih luas. Menolak sifat-sifat Allah ini merupakan penyimpangan yang sangat besar. Karena berhubungan dengan kehormatan dan kemuliaan Allah langsung. Sehingga saya pernah sebutkan nukilan dari ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Al-A'raf, bahwa berkata atas nama Allah tanpa ilmu, menolak sifat-sifat Allah dengan cara mengatakan tidak masuk akal, bahwa ini bertentangan dengan apa yang diterima akal manusia, ini adalah perbuatan yang bisa jadi lebih buruk daripada perbuatan syirik. Diingatkan anak-anak di luar, jangan ribut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Anak-anak jangan ribut. Katakanlah, Allah Rabbku hanyalah mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji yang nampak maupun tidak nampak, kemudian perbuatan dosa, al-baghi, kezaliman tanpa alasan yang benar, wa an tusyriku, lebih tinggi lagi perbuatan syirik kepada Allah yang tidak Allah turunkan keterangan tentangnya. Lebih tinggi lagi, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan kaum berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Ini lebih buruk daripada perbuatan syirik ini karena menyangkut kemuliaan dan kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbuatan ini sangat buruk kedudukannya dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Sekali lagi, ini merupakan nikmat yang harus disyukuri
seorang yang mempelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah selamat dari keburukan besar tersebut dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ats-tsalitsata asyrata, yang ke-13. Annaka idza arafta haditsa Anasin radhiyallahu taala anhu arafta anna qawlahu fi hadithi Idban fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajha Allah annahu tarkus syirki laisa qauluha bil lisan bahwasanya kalau kamu telah mengetahui hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ya, maka hadis Anas bin Malik, hadis yang terakhir itu ya, hadis tentang hadis kursi ya. Maka setelah kamu mengetahui makna hadis Anas ini, kamu akan mengetahui makna hadis Idban bin Malik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi neraka untuk mengadab orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah, dengan mengharapkan, dengan ucapannya itu dia mengharapkan wajah Allah. Maksudnya adalah meninggalkan perbuatan syirik, tidak cuma sekedar mengucapkannya dengan lisan. Makanya dengan digabungkan kedua hadis ini dan dalil-dalil yang lain akan memperjelas makna tauhid yang dimaksud keutamaannya dalam hadis-hadis tersebut. Nah, Ar-Rabi'ata asyrata, yang ke-14. Ta'ammalil jam'. Ta'ammalil jam'a baina kauni Isa wa Muhammad alaihi wassalatu wassalam abdaillahi wa rasulaihi. Coba renungkan, perhatikan, dengan digabungkannya sifat pada dua nabi yang mulia, yaitu Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW, keduanya adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya, dikatakan sebagai hamba Allah berarti mereka memiliki sifat ubudiyah, menyempurnakan kedudukannya sebagai hamba. Berarti mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas dinisbatkan kepada mereka sifat ketuhanan. Dikatakan sebagai hamba berarti mereka telah menyempurnakan ketundukan, ibadah, ketaatan kepada Allah sebagai hamba. Juga mereka memiliki sifat risalah. Rasul Allah, hamba yang terpilih. Jadi tidak boleh meremehkan dan tidak boleh berlebih-lebihan. Mereka menyempurnakan penghambaan diri kepada Allah dan juga mereka memiliki sifat sebagai hamba Allah yang mulia, makanya mereka dipilih dengan risalah, membawa petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia ke jalan Allah. Makanya ini menunjukkan bantahan kepada orang-orang yang bersikap ekstrim dalam memuliakan kedua nabi tersebut alaihi wassalatu wassalam dan golongan yang merendahkannya. Al-khamisata asyrata, yang ke-15. Ma'rifatu ikhtisasi Isa bikaunihi kalimat Allah. Mengenal kekhususan Nabi Isa alaihi salam karena dia adalah kalimat Allah. Ya, Nabi Isa jelas memiliki kekhususan. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dengan kalimat kun, tanpa ada ayah. Ya, maka di sini merupakan kekhususan dari Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dengan ayah dan ibu, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian as-sadisata asyrata, yang ke-16, ma'rifatu kaunihi ruhan minhu. Nabi Isa adalah ruh dari Allah, yakni ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ruh yang di sini Allah Subhanahu wa taala muliakan karena dia adalah nabi Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Berikutnya as-sabi'ata asyrata, yang ke-17. Ma'rifatu fadlil imani bil jannati wan nar. Mengetahui keutamaan beriman, mengimani bahwa surga itu benar dan neraka itu benar. Ya, seperti yang disebutkan dalam hadisnya Ubadah radhiyallahu taala anhu,
wa annal jannata haqqun wan nara haqqun. Apa keutamaannya mengimani surga dan neraka? Apa keutamaannya? Apakah orang yang tidak mengimaninya imannya benar? Maka jelas tidak, karena ini termasuk apa? Iman kepada hari akhir. Karena iman kepada hari akhir artinya al-imanu bikulli ma akhbarallahu bihi wa ma akhbarahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut, mengimani segala sesuatu yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari peristiwa-peristiwa setelah kematian. Termasuk yang paling besar diantaranya adalah tentang surga dan neraka. Kemudian mengimaninya tentu akan menjadikan kita termotivasi untuk mempersiapkan diri agar meraih surga dan juga berusaha untuk menghindari sebab-sebab yang membawa kepada neraka. Nah, naudzubillahi min dzalik. Ats-tsaminata asyrata, yang ke-18. Ma'rifatu qaulihi, memahami makna sabda Rasulullah SAW. Ala ma kana minal amal, Allah akan masukkan dia ke dalam surga berdasarkan amal yang dilakukannya. Apa arti daripada kalimat ini? Ada berapa makna yang saya terangkan kemarin? Ada 2. Pertama, apa artinya? Allah akan masukkan dia ke dalam surga dengan amal apapun yang dilakukan, baik atau buruk. Kalau amalnya baik berarti dia langsung masuk surga tanpa singgah di neraka. Kalau amalnya buruk maka tahtal masyiah, iya kan? Di bawah kehendak Allah. Kalau ada amal-amal buruknya, kalau Allah mengampuni maka Allah ampuni sehingga dia langsung masuk surga. Kalaupun tidak diampuni, yakni dosanya masih ada, maka kalaupun dia masuk neraka maka tidak kekal dalam neraka. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua apa? Bahwa amal perbuatannya itu yang menentukan tingkatan-tingkatannya di surga. Dia mesti masuk surga, cuma tingkatan-tingkatannya berbeda-beda sesuai dengan amal yang dikerjakannya. Itu makna yang dibawakan dalam kitab Fathul Majid, 2 makna tersebut. At-tasi'ata asyrata, yang ke-19, ma'rifatu annal mizana lahu kiffatan. Mengenal bahwasanya mizan, timbangan amal, memiliki 2 anak timbangan. Memiliki 2 anak timbangan. Ya, yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang timbangan amal. Yang ditimbang apa saja? Amalnya yang baik atau buruk. Ada juga hadis yang menyebutkan kitabnya, catatannya yang ditimbang. Ada juga yang menyebutkan apa tadi? Badannya. Ada yang ditimbang orang yang sangat gemuk, tapi ketika ditimbang tidak melebihi beratnya sayap seekor nyamuk. Berarti bahaya orang yang gemuk-gemuk. Tidak demikian. Kalau dia gemuk kemudian amalnya baik. Nah, tetapi yang diperhitungkan semua adalah apa? Jelas amal kebaikannya. Maksudnya ditimbang catatannya itu maksudnya adalah amalnya juga. Cuma disebutkan dalam hadis tersebut suhufnya, catatannya. Kemudian orangnya, ternyata orang tersebut sedikit amalnya. Jadi tidak menjadikan timbangan badannya yang berat kemudian menjadikannya amalnya berat kalau amalnya kurang. Baik, jadi itulah yang ditimbang pada hadis yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, tetapi yang menjadi ibrah pertimbangan yang sebenarnya adalah timbangan amal kebaikan orang tersebut. Taib, al-ishrun yang terakhir, yang ke-20, ma'rifatu dzikril wajh. Ya, ini adalah yang sehubungan dengan masalah sifat tadi. Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah yang disifati dalam Al-Qur'an, Dzul Jalali wal Ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan yang wajib kita yakini sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, tidak boleh kita menolak atau menafikannya. Nah, sampai di sini selesai 20 faedah yang kita bisa ambil dari bab Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Karena sudah waktu juga, kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Silakan.
Waalaikumsalam. Barakallahu fikum, orang yang telah mengenal sunnah namun dia menceritakan aib-aibnya kepada teman-temannya sebelum dia mengenal sunnah. Tentu ini tidak diperbolehkan. Termasuk al-mujahirun, orang yang menampakkan kesalahannya terang-terangan, yang dilarang dalam Al-Quran, dilarang dalam hadis yang sahih. Ya, ini termasuk yang disebutkan dalam Al-Quran yang dicelah, ya. Orang-orang yang yuhibbuna an tasyi'al fahishatu bainal mu'minin. Orang-orang yang senang tersebarnya perbuatan buruk di antara orang-orang yang beriman. Bahkan disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Semua umatku itu akan dimaafkan kesalahannya oleh Allah kecuali orang yang menampakkan kesalahannya terang-terangan. Wa innal minal mujaharati, termasuk orang yang menampakkan kesalahannya terang-terangan adalah orang yang berbuat buruk di malam hari, kemudian Allah sudah ampuni, sudah tutup dosa-dosanya. Ternyata pagi hari ketika dia bangun, dia menceritakan kesalahannya kepada orang lain. Ini buruk. Tidak boleh kita menceritakan, apalagi dalam bentuk bangga pernah melakukan hal tersebut, apalagi tidak merasa bersalah. Kata sebagian orang, dia ingin memperingatkan orang lain. Kalau seperti itu, tidak perlu sebutkan terang-terangan dan tidak perlu sebutkan Anda yang melakukan. Kalau ingin menceritakan misalnya orang mendapatkan hidayah, sebutkan secara umum. Saya pernah kenal seseorang yang berbuat begini, kemudian Allah beri hidayah kepada dia. Cukup seperti itu. Adapun kalau dia ceritakan, dia rinci, bahkan dia bangga, yang tadinya orang tidak tahu rinciannya, akhirnya orang tahu, akhirnya orang ingin coba. Karena tidak semua orang yang mendengarkan itu adalah orang-orang yang kuat imannya, yang kemudian lantas meninggalkannya. Mungkin malah ada yang penasaran, akhirnya ingin coba dan naudzubillahi min dzalik, terjerumus dalam keburukan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Iya, barakallahu fikum. Kalau masalah ada ulama yang mengatakan, semua nanti perkara-perkara ada ulama yang membolehkan. Sekarang kalau kita mengatakan sekedar ada ulama, nikah mut'ah itu sebagian dari sahabat dan tabi'in ada yang membolehkan dari nukilan ucapannya. Apakah begitu kita terima? Lihat dalil. Ya, mungkin ulama yang dimaksud adalah Ibnu Hazm. Ibnu Hazm dibantah oleh para ulama yang lain. Dalam Sahih Bukhari jelas Rasulullah SAW bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azib. Sungguh akan ada di kalangan umatku orang-orang yang akan menghalalkan perbuatan zina, minuman keras, ya, sutra dan alat-alat musik. Dikritiknya hadis ini karena Imam Bukhari mengatakan di awalnya qala Hisham ibnu Ammar. Hisham ibnu Ammar gurunya berkata. Biasanya Imam Bukhari mengatakan hadasana atau akhbarona. Pertama, Imam Bukhari tidak dikenal sebagai mudallis. Hisham ibnu Ammar juga adalah rawi yang tidak lemah. Dan gurunya Imam Bukhari bertemu dengannya. Tidak ada masalah. Ini dari sisi riwayat Imam Bukhari. Tapi di riwayat lain juga disebutkan dengan sanad yang bersambung. Jadi tidak ada alasan sama sekali. Hanya orang-orang yang tidak faham, orang-orang yang jahil, yang melemahkan hadis ini. Kemudian bukan cuma hadis ini, ayat Al-Quran yang ditafsirkan oleh para sahabat. Yang menyebutkan larangan nyanyian dan alat-alat musik, dan juga riwayat-riwayat yang sahih. Makanya ini yang orang-orang yang melemahkan hal ini hanyalah orang-orang yang berpenyakit yang ingin mencari-cari sebab pembenaran atas perbuatannya. Yang kedua masalah syair-syair yang dilantunkan tanpa alat musik. Syiarnya ahlu sunnah bukanlah dengan syair-syair seperti ini. Sudah kita bahas kemarin dalam kitab Ighathatul Lahfan. Kalau Ibnu Qayyim saja menukil ucapan Imam Syafi'i yang mensifati lantunan syair yang didedangkan oleh sebagian orang di zamannya. Kata Imam Syafi'i, waktu dia meninggalkan Baghdad menuju ke Mesir, khalaftu Baghdad wa fiha syai'un ahdatsathu zanadiqatu yusammunaha at-takbir yasudduna bihan nas anil Qur'an. Aku meninggalkan Baghdad pindah ke Mesir dalam keadaan di saat itu ada sesuatu yang dibuat oleh orang-orang zindik, yusammunahu, yang mereka namakan at-takbir, tujuannya untuk menghalangi manusia dari Al-Quran.
Kata Ibnu Qayyim, at-takbir itu adalah semacam syair-syair yang mengajak manusia kepada zuhud, bukan ajakannya kepada keburukan. Zuhud, tapi dibuat dalam bentuk syair-syair didendangkan tanpa musik jelas. Kata Imam Syafi'i apa? Dua hal. Yang melakukannya adalah orang-orang zindik, tujuannya adalah menghalangi manusia dari Al-Quran. Itu kebaikan atau keburukan? Keburukan. Ahlu sunnah tidak disibukkan dengan hal-hal yang seperti ini. Apalagi sampai menjadikan setiap acara dengan hal yang seperti ini, kemudian isi dari dendangan tersebut ada hal-hal yang tidak kita ketahui sahih atau tidaknya. Ya seperti yang sering disebutkan Tola al-badru alaina misalnya. Ini riwayatnya dhaif. Karena mereka tidak perhatian sama masalah riwayat. Belum lagi saat ini kalau nasyid-nasyid yang kebanyakan itu dinukil oleh siapa atau didendangkan oleh orang-orang harokiyun. Isinya masalah ajakan jihad tapi tidak syar'i. Kemudian banyak pelanggaran-pelanggaran, ada yang sampai mirip dengan musik. Kemudian juga masalah mendendangkannya dari laki-laki, ya. Karena ada penjelasan dari para ulama tentang masalah ini yang perlu kita baca keterangan mereka. Yang jelas ahlu sunnah tidak berlebihan dalam masalah-masalah seperti ini. Kalau itu diperbolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu, maka kita batasi dalam kondisi-kondisi seperti pada waktu hari raya atau pada waktu walimahan, itu pun dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang tadi. Nah, barakallahu fikum. Sama, cuman zindik lebih parah lagi. Biasanya mereka tokoh-tokohnya. Mereka itu biasanya orang-orang yang punya kedudukan dalam Islam, kemudian pemahamannya jelas merusak Islam. Makanya itu yang disebut sebagai zindik, seperti Ibnu Arabi tanpa alif lam, atau Al-Hallaj, itu yang disifati zindik atau mulhid. Nah, orang-orang yang menyimpang dalam keyakinannya. Cukup ya? Ya, kalau sudah kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.